Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Vina? Bimbingan, Bu. Oh, boleh. Silahkan masuk. Ditutup ya pintunya. Silahkan duduk. Duduk senyaman mungkin. Iya. Vina mau konseling individu ya? Iya. Baik. Sebelumnya, ini Vina dari mana? Dari Kepolago. Iya, maksudnya dari kelas? Dari kelas 9A. Iya, dari kelas 9. Habis pelajaran apa, Vina? Habis pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bagaimana pelajarannya? Asik, Bu. Asik. Materinya apa hari ini? Materinya tentang puisi. Tentang puisi. Asik ya puisi Ya, itu. asik. Tugasnya bagaimana? Vina bisa menyelesaikan tugasnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Berarti ini tugas Vina sudah selesai. Kemudian tadi juga Bu Ria sudah minta tolong sama Bu Eki untuk memanggil Vina untuk menemui Ibu, untuk konseling individu ya. Jadi Vina tadi mendapat informasi ke sini dari Bu Eki ya? Iya. Iya. Baik. Sebelum kegiatan ini kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk konseling individu sendiri sebelumnya Vina sudah pernah melaksanakannya? Belum. Belum. Jadi baru kali ini ya? Iya. Konseling individu sendiri itu digunakan untuk konseli menghadap ke konselor untuk menyelesaikan masalah pribadi ya. Kita nanti akan menyelesaikan masalah pribadi yang mungkin sedang Vina alami. Nah, sebelumnya kita Bu Ria beritahu terlebih dahulu untuk asas-asas yang harus kita laksanakan dalam konseling individu ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Vina dan Bu Ria dalam bimbingan ini, dalam konseling individu ini, masalah Vina tidak akan sampai keluar. Jadi betul-betul hanya Vina dan Bu Ria saja yang tahu. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Bu Ria minta sama Vina untuk terbuka dalam menceritakan semua masalah yang Vina alami. Ya, yang Vina alami, yang saat ini terjadi pada Vina, yang sedang Vina rasakan. Kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Harapan Bu Ria, Vina datang ke sini dengan sukarela, dengan ikhlas untuk menyelesaikan problem yang Vina alami ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya Bu Ria buka lagi terkait berdasarkan angket yang sudah Ibu buat dan Ibu bagikan minggu yang lalu. Ibu melihat bahwa Vina di angket itu memiliki kesulitan bergaul dengan teman di kelas sehingga mengakibatkan kurangnya percaya diri, betul? Betul. Iya. Selain itu Ibu juga sudah melakukan observasi ya. Ibu melihat Vina menyendiri di kelas dan saat jam istirahat maupun saat jam mata pelajaran berlangsung. Vina tidak pernah ngobrol dengan temannya atau belajar bareng dengan temannya. Betul itu, Vina? Iya, betul. Iya. Selain itu Ibu juga sudah pernah melakukan wawancara sama wali kelas Vina dan juga guru mapel yang mengampu pelajaran di kelas 9A. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa Vina sering menyendiri saat belajar kelompok, juga lebih banyak diem, tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok. Kemudian sebetulnya apa yang sedang Vina rasakan? Coba
Vina bisa mengungkapkan problem yang saat ini Vina alami. Iya, baik. Nggak apa-apa. Silakan menangis. Ya, nggak apa-apa. Ini kita selesaikan bersama masalah yang Vina alami. Oke. Tenang. Vina bisa menangis, bisa meluapkan emosi Vina biar lebih tenang, lebih rileks ya. Oke, Ibu beri kesempatan kepada Vina untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Baik, Vina sudah agak tenang? Sudah. Oke, agar Vina lebih tenang lagi, mari Vina bisa tarik nafas, tekan, tahan, kemudian perlahan keluarkan lewat mulut. Bu Ria ulangi lagi, mari Vina bisa tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, Vina sudah agak tenang? Ya, sudah. Baik. Sebetulnya apa yang Vina saat ini rasakan? Coba Vina bisa mengungkapkan mungkin masalah yang saat ini sedang Vina alami, yang sedang mengganggu pikiran Vina seperti itu. Coba bisa diceritakan ke Ibu, Nak. Saya di kelas selalu dikucilkan dan tidak ada teman yang mendekat dengan saya. Iya. Kenapa, Nak, seperti itu? Katanya saya tidak sefrekuensi sama mereka. Iya, betul. Dan katanya tidak pantas untuk ditemani. Dikucilkan, tidak sefrekuensi. Kemudian ada lagi yang lainnya, Nak? Dan katanya saya bodoh. Bodoh. Iya. Vina merasa bahwa Vina bodoh? Enggak. Berarti di dalam kelas Vina merasa dikucilkan, Vina merasa tidak sefrekuensi, kemudian Vina dikatakan bodoh, ya. Baik. Bu Ria mau menanyakan terkait hal ini yang Vina dikucilkan. Awal mula Vina merasa dikucilkan, tidak sefrekuensi, dan mungkin dibilang bodoh sama teman-teman itu sejak kapan? Sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu? Iya. Berarti mungkin Vina saat itu kelas 7. Iya. Iya? Iya. Betul? Ya, dari kelas 7 kemudian berlanjut ke kelas 8 dan kelas 9 ini baru ketemu dengan Bu Ria. Iya. Baru Bu Ria ungkapkan. Iya. Iya. Saat itu apa yang terjadi di dalam kelas, Nak? Mungkin rasa sakit apa yang membuat Vina merasa dikucilkan, dan mungkin teman-teman merasa bahwa Vina itu tidak sefrekuensi, Vina itu bodoh loh, gitu. Menurut teman-teman Vina seperti itu, dan perasaan Vina saat itu bagaimana? Sedih dan trauma, merasa trauma saya. Sedih dan trauma. Iya. Vina tidak pernah melakukan konseling individu sebelumnya sama Bapak Ibu guru yang lainnya di kelas 7 dan 8? Belum. Karena mungkin Vina tadi merasa bahwa kurang percaya diri di dalam kelas, mungkin mau bertanya sama guru, mau melakukan konseling individu juga malu seperti itu. Iya. Iya, baik. Bu Ria paham apa yang saat ini Vina rasakan, ya? Iya. Baik. Untuk hal ini kita selesaikan bersama problem yang Vina alami ini, ya. Bu Ria ada beberapa pertanyaan mungkin yang terkait dengan
problem yang Vina rasakan. Apa yang membuat Vina apa yang Vina pikirkan tentang diri Vina sendiri saat itu, saat terjadi masalah itu, saat Vina dibilang bodoh seperti itu. Apa yang Vina pikirkan saat itu, saat merasa bahwa Vina di dalam kelas tidak merasa nyaman, seperti itu? Iya. Berarti saat itu, saat teman-teman Vina mungkin bersikap seperti itu, Vina merasa down, Iya. Vina tidak merasa nyaman, Iya. terus Vina bingung apa yang harus dilakukan, seperti itu, Nak? Iya, seperti itu, Bu. Terus mungkin apa yang Vina lakukan di dalam kelas setelah mendengar hal itu mungkin dan banyak hal yang Vina pikirkan, apa yang Vina lakukan selama di kelas 7 dan 8? Saya lebih mendiamkan diri di dalam kelas dan saya duduk sendirian ketika teman-teman saya pada jajan gitu, pada berteman gitu. Saya menyendiri. Berarti selama ini Vina dari kelas 7, kelas 8 itu lebih banyak diam dan menyendiri, Nak? Iya. Begitu. Iya. Terus banyak juga Buria mendapat informasi Vina lebih jajan, kemudian jajan pun sendiri, Nak? Iya, sendiri. Jarang bermain sama teman-teman yang Jarang. lain. Ya, jarang. Oke. Apa yang Vina yakini orang lain pikirkan tentang Vina? Maksudnya apa yang Vina yakini orang lain berpikir tentang Vina seperti itu? Apa, Nak? Mungkin Vina berpikir bahwa teman-teman tidak suka, begitu? Iya, merasa tidak suka dengan saya. Tidak suka, terus apalagi, Nak, yang mungkin teman-teman yang Vina rasakan teman-teman ini seperti ini, apa yang membuat seperti ini? Terus Vina merasa bahwa teman-teman tidak suka sama saya gitu. Dari kelas 7 sampai 8 itu seperti itu, Nak? Menjauhi saya. Menjauhi. Iya. Nggak ada yang mau berteman dengan Vina. Enggak ada. Itu pikiran Vina seperti itu. Iya. Yang membuat Vina trauma seperti itu untuk berteman dengan teman yang lainnya, untuk mungkin bergaul dengan yang lainnya saat jam istirahat atau saat jajan bersama, seperti itu, Nak? Iya. Baik. Menurut Vina, kalau Vina berbicara apa yang akan terjadi saat bersama teman-teman ini di dalam kelas? Menurut Vina saat Vina mengajak bicara, mengajak berbincang, apa yang akan terjadi, Nak? Mereka akan menjauhi saya. Menjauhi? Iya. Mungkin Vina di dalam kelas pernah bertanya terkait tugas atau yang lainnya. Teman Vina bagaimana responnya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang menjawab. Iya. Apa itu hanya perasaan Vina saja? Sebelum Vina bertanya, Vina sudah minder sendiri seperti itu, Nak? Iya. Iya. Berarti belum Vina lakukan ke teman, belum Vina coba bertanya, tapi Vina sudah merasakan bahwa teman-teman nanti kalau ditanya jangan-jangan tidak mau menjawab. Seperti itu, Nak? Baik. Apakah Vina merasa harus sempurna agar diterima oleh teman-teman saat berada di dalam kelas? Iya, saya memikirkan seperti itu. Vina merasa dan berpikir bahwa saya harus sempurna berada di dalam kelas agar teman-teman itu bisa mempercayai saya. Seperti itu, Nah? Iya. Baik. Menurut Vina, apakah wajar jika seseorang tidak langsung bisa akrab atau tidak bisa berkomunikasi baik dengan Vina, sedangkan Vina sendiri mungkin tidak mengajak mereka berkomunikasi? Wajar tidak, Nak? Enggak. Enggak ya? Baik.
apa Vina yakin 100% bahwa semua teman Vina akan mentertawakan Vina bila mana Vina mengajak bicara? Enggak. Enggak ya? Iya. Berarti enggak semua teman Vina itu, satu, yang pertama tadi yang Vina rasakan mengucilkan Vina, kemudian bilang bahwa Vina tidak sefrekuensi, kemudian menyatakan bahwa Vina itu bodoh. Itu tidak semuanya ya nak ya? Iya. Bahwa keyakinan itu tidak ada. Tapi Vina merasa bahwa ada beberapa di antara teman-teman bersikap seperti itu. Betul? Betul. Iya. Pernahkah Vina melihat ada orang lain berbicara ternyata tidak ditertawakan? Pernah. Pernah. Ya. Mungkin sering ya nak ya? Iya, sering. Terus kalau Vina tidak pernah mencoba, bagaimana bisa Vina tahu bahwa teman Vina mungkin beberapa yang lain bisa diajak komunikasi nak? Bagaimana kalau Vina tidak mencoba? Ya? Berarti suatu saat Vina perlu mencoba. Vina perlu mencoba mengajak teman berkomunikasi, mengajak teman bergaul, bersosialisasi, mungkin untuk mengurangi rasa percaya diri Vina. Begitu nak? Iya, begitu Bu. Dan apakah yang lebih realistis untuk Vina pikirkan daripada Vina berpikir bahwa nanti teman-teman mentertawakan saya? Kalau saat Vina ngajak ngobrol itu pikirkan hal yang lain. Jangan hanya di pikiran Vina tertanam bahwa saya malu kalau mengajak ngobrol dengan teman-teman. Saya tidak cocok bergaul dengan teman-teman. Jangan seperti itu, ya. Iya. Iya. Pikiran itu dirubah. Vina mulai dari sekarang merubah mindset Vina kepada teman-teman. Ya, Vina sudah kelas 9, sedangkan ini sebentar lagi juga ada ujian. Banyak pelajaran yang mungkin perlu Vina pahami, dan mungkin beberapa kali beberapa hal yang Vina tidak ketahui, Vina bisa bertanya dengan teman-teman yang lainnya. Nah. Ya? Iya. Iya. Jadi jangan sampai pikiran tadi terkait Vina saat ngobrol dengan temannya itu takut ditertawakan, takut tidak dijawab. Tapi Vina meyakini bahwa tidak 100% teman-teman banyak melakukan hal itu pada Vina. Iya. Karena beberapa kali Vina juga pernah ngobrol sama teman terkait tugas, ya. Iya. Iya, baik. Berarti mindset Vina perlu dirubah. Nah, baik, sekarang Ibu akan melakukan relaksasi untuk Vina agar Vina bisa lebih tenang, ya. Ibu akan sebentar, Ibu nyalakan musik dulu agar Vina bisa lebih rileks. Sebentar. Baik, Ibu akan melakukan relaksasi kepada Vina. Nanti aturannya Ibu akan memberikan kata-kata
yang mungkin bisa Vina rasakan, Vina pikirkan, Vina santai, badan Vina dibuat rileks ya. Nanti apapun harapan Buria dari relaksasi ini, beban Vina akan berkurang ya. Akan mengurangi, walaupun tidak semua beban Vina akan hilang, tapi sedikit demi sedikit harapan Buria bisa mengurangi beban Vina ya. Sebelumnya Vina sudah siap untuk kita melakukan relaksasi bersama. Sudah siap? Sudah siap. Baik. Sekarang tarik nafas perlahan. Tarik nafas, hirup udara dengan tenang. Tahan, kemudian keluarkan. Ulangi, sekarang tarik nafas perlahan dan hembuskan. Kemudian pejamkan mata Vina. Tangan ditaruh di atas paha, duduk yang santai, rileks ya. Baik, Buria lanjutkan. Vina bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Tarik lagi dan hembuskan. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Fokuskan perhatianmu pada napasmu. Kamu tidak perlu melakukan apapun saat ini. Cukup hadir dan tenang. Sekarang izinkan dirimu mengingat satu hal yang membuatmu merasa tertekan ya. Izinkan dirimu mengingat satu hal yang membuatmu merasa tertekan, khawatir atau marah akhir-akhir ini. Apa pikiran yang muncul? Mungkin kamu berpikir, aku tidak boleh gagal, atau semua orang harus menyukaiku, atau aku tidak sanggup menghadapi ini. Biarkan pikiran-pikiran itu muncul tanpa dilawan. Sadari saja keberadaannya. Keberadaan semua pikiran-pikiran yang mungkin membuat Vina tidak nyaman. Dan ingat, pikiran bukan fakta. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah benar aku tidak boleh gagal? Tanyakan pada diri Vina, apakah benar Vina tidak boleh gagal? Bukankah setiap orang pernah gagal? Apakah semua orang memang harus menyukaiku? Apakah itu mungkin? Apakah benar aku tidak sanggup?
Bukankah aku pernah menghadapi hal sulit sebelumnya? Sekarang, ubah pikiran-pikiran irasional itu menjadi pikiran yang lebih rasional. Katakan dalam hati, aku manusia dan wajar bila aku melakukan kesalahan. Aku tidak butuh disukai semua orang, cukup jadi diriku sendiri. Aku mampu mengatasi ini meski tidak mudah. Tarik nafas dan hembuskan. Sekarang katakan pelan dalam hatimu, aku meminta diriku apa adanya. Aku tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Aku berhak tenang, meski masalah belum selesai. Aku bisa berpikir irasional. Mohon maaf, aku bisa berpikir rasional dan untuk membantuku menghadapi hidup. Perasaan tidak nyaman adalah bagian dari hidup. Tapi aku bisa mengaturnya dengan pikiran yang sehat. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Gerakkan sedikit jarinya, bahunya, kepalanya. Ketika kamu sudah siap, bukalah mata perlahan. Bawa kembali ketenangan ini ke aktivitas harianmu. Ingat, kamu punya kekuatan untuk mengubah cara berpikirmu dengan pikiran yang lebih sehat, ya. Baik, Vina sudah merasa lebih tenang, sudah merasa lebih nyaman, betul? Iya. Baik. Apa yang Vina rasakan setelah melakukan kegiatan ini, Nak? Lebih lega. Lebih lega. Baik, Ibu matikan terlebih dahulu, lebih tenang, lebih lega. Ya. Oke, harapan Bu Ria setelah Vina melakukan konseling, setelah Vina melakukan konseling individu ini, Vina bisa merasa lebih nyaman, lebih fresh, bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih sudah terbuka hari ini, Vina, ya. Saya sangat menghargai keberanian Vina dalam mengungkapkan pikiran Vina, dalam memberikan, menceritakan masalah Vina, ya. Kamu sedang bertumbuh saat ini, oke? Saya minta kepada Vina untuk lebih membuka diri kepada teman-teman yang lainnya dan bisa bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Seperti itu, Vina? Iya. Iya. Sudah baikan sekarang ya perasaannya. Baik, karena ini waktunya juga sudah selesai, sebentar lagi masuk. Baik, sebelumnya silahkan Vina bisa memberikan kritik dan saran terlebih dahulu kepada Bu Ria sebelum mungkin Bu Ria tutup sesi konseling individu ini, Nak. Apa yang Vina rasakan setelah bimbingan, setelah konseling individu bersama Bu Ria? Bebannya sedikit hilang. Baik. Dan agak lega. Baik, oke. Merasa seperti itu, tenang dan lega. Baik, berhubung waktunya sudah selesai, karena Vina juga akan mengikuti pelajaran baru. Yang lainnya Bu Ria tutup. Sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Vina.